Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda, amma ba'd. Segenap pemirsa dan segenap mahasantri Mahat IAIN Tulungagung yang kami muliakan dan yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai kembali dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan semoga pembelajaran pada pagi hari ini benar-benar bisa membawa manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Amin. Biridhaillah wa syafaati Rasulillah wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa tarbiyatihi, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jama'ati. Sholatul jama'ati utawi sholat jamaah iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Liqaulihi krana dawuhe Gusti Allah Ta'ala halim maha luhur sapa Gusti Allah. Wa idza kunta, rupane dawuh, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Wa idza kuntum lan ing dalem nalikane ana sapa, wa idza kunta lan ing dalem nalikane ana sapa sira iku fihim ing dalem kaum, ya fa aqamta mongko jumenengno sapa sira lahum marang kaum jumenengne as-sholata ing salat. Faltakum mongko becik jumeneng sapa ta ifatun pantan minhum kang tetep saking kaum maka sartane sira. Adapun hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Jadi dalam kitab Mabhati Fikih di sini dikatakan hukum salat jamaah adalah fardu kifayah. Tapi kalau dalam redaksi kitab-kitab yang lain itu sunnah muakkad lirrijali. Dari sholat jamaah itu sunnah muakkad hukumnya bagi orang laki-laki. Nah, hukum fardu kifayah ini berangkat dari firman Allah yang berupa wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Ketika kamu berada bersama beberapa kaum maka dirikanlah sholat. Faqamta lahum as-sholata, sholatlah berjamaah bersama kaum. Fatakum ta'ifatun minhum maka. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane pangendika sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa 20 darajatan. Sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku afdalu luwih utama min sholatil fardhi katimbang sholat ijen bisa ba'in kelawan kacek pitu wa 20 lan 20 apane darajatan derajate. Hukum kesunahan, sunnah muakkad dalam kitab yang lain atau hukum sholat jamaah ini juga berangkat dari sabda Rasulullah yang berupa sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa 20 darajatan. Perbandingan pahala antara sholat jamaah dengan sholat sendiri itu bisa bin wa 20 darajatan, 27 derajat. Jadi kalau sholat sendiri satu, lalu sholat berjamaah mendapatkan pahala atau derajat 27
Jadi eman sekali kalau kita ada waktu, ada kesempatan sholat berjamaah, tapi tidak melakukan sholat dengan cara berjamaah, karena yaitu perbandingannya 1:27. Ma tudraku bi ar-rakaatu ay hadza ma tudraku bi ar-rakaatu. Ma utawi iki iku mertelakake perkara, utawi iki iku mertelakake perkara tudraku kang den temu bi kelawan kono ma apa ar-rakaatu sak rakaat. Ini menjelaskan tentang orang dianggap menemukan satu rakaat itu ketika bagaimana. Tuturoku den temu apa rakaatu sak rakaat bi idrakir ruku'i kelawan nemu ing ruku'. Jadi seorang makmum ini dianggap menemukan satu rakaat bi idrakir ruku' ketika imamnya ini sudah ruku', kemudian imam takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ikut ruku' dengan bersamaan dengan imam, ini masih dianggap tudraku ar-rakaata dan dianggap idrakur rakaat, dianggap menemukan satu ruku'. Nah, pendapat ini berangkat dari sabda Rasulullah yang berupa ini, liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh idza jaa ahadukum ila sholati wa nahnu sujudun yufasjudu wa la ta'uddu laha syai'an wa man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-rakaata. Mananipun idza jaa ing dalem nalikane teka, idza jaa ing dalem nalikane teka sapa ahadukum salah siji sira kabeh ila sholati maring salat, wa nahnu hali utawi kita iku sujudun pira-pira kang sujud, yo fasjudu mongko sujuda sapa sira kabeh, wala ta'uddu lan aja milang-milang sapa sira kabeh ing sujud, jangan dianggap sayan ing suwiji-wiji. Waman utawi sapane wong iku adraka lamun nemu sapa man, iku adraka lamun nemu sapa man nemu ar-ruku'a ing ruku', yo faqat adraka mongko temen-temen nemu sapa man ar-rakaata ing sak rakaat. Sabda Rasulullah, idza jaa ahadukum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wala ta'udduha syai'an. Ketika kamu semua melakukan sholat berjamaah, kemudian imamnya dalam kondisi sujud, maka ya ikutlah sujud. Dalam artian imamnya sujud, makmum datang langsung usolli ila akhir Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar ikut sujud, wal ta'udu hasi anda. Menemukan imam dalam kondisi sujud ini jangan dianggap menemukan satu rakaat. Jadi makmum ini meskipun mengikuti imam mulai sujud, ini belum diangkat menemukan satu rakaat. Jadi nanti ketika akhir setelah imam sholat harus menambahkan satu rakaat. Berbeda kalau waman adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-rakaata. Sedangkan ketika kasusnya makmum ini menemukan imam dalam kondisi masih ruku', adraka ar-ruku'a, maka faqad adraka ar-rakaata, maka makmum ini dianggap menemukan satu rakaat. Gitu. Jadi gak perlu nanti ketika imamnya sudah salam kemudian menambahkan satu rakaat lagi. Tapi yang lebih utama itu makmum diusahakan bisa menemukan takbiratul ihramnya imam, ini lebih utama lagi. Bahkan ada sebagian, dulu saya pernah dikasih tahu, entah walau alam, yang pasti saya juga nggak hasil, kalau bisa melakukan sholat jamaah 40 hari
berturut-turut 5 waktu ini bisa berjamaah dengan menemukan takbiratul ihram imam, insya Allah akan dipermudahkan dalam belajarnya. Bahkan dia mengatakan insya Allah bisa laduni, tapi sangat sulit sekali. Dan surutu sihatil jamaati ay hadihi surutu sihatil jamaah. Surutu sihatil jamaati utawi iki iku mertelake piro-piro syarat sae jamaah. Utawi iki iku mertelake piro-piro syarat sae jamaah. Al awalu tai kang awal iku niatul iktidai, niat makmum, niat manut atau niat makmum. Asaniyatu taika kaping pindho iku al ilmu ngawarwi bisolatil imami kelawan salat imam walau biwasitotin lan senajan kelawan lantaran. Jadi jamaah itu ada beberapa syaratnya. Jadi kalau ingin jamaahnya dianggap sah ya harus mengetahui melakukan syarat-syarat ini. Syarat-syarat sahnya jamaah. Yang pertama al awalu niatul iktida. Yang pertama adalah harus niat menjadi makmum seperti yang kita lakukan sehari-hari ketika kita bermakmum ya, semisal usolli fardhu subahi rakaataini mustaqbilal qiblati ada makmumal lillahi taala, ada kata makmuman itu ya. Jadi kasusnya iktidak, kasus bermakmum itu dalam kitab-kitab yang lain banyak sekali dijelaskan bagaimana niat yang dianggap makmum sah menjadi makmum. Semisal ada kasus mentakyin imam, nama imamnya, dan semisal saya bermakmum usolli fardhu sebagai makmuman li Muhammadin. Nah, ternyata imamnya bukan Muhammad, imamnya namanya Budi. Nah, ketika mentakyin di situ keliru, itu niatul iktida, makmumnya ini tidak sah kecuali kalau ada tambahan usolli fardhu subuhi rakaatain mustaqbil qati makmuman ila hadza Muhammad. Iki Muhammad, ternyata imamnya bukan Muhammad, tapi imamnya adalah Budi, dianggap sah karena ada tambahan isyarah hadza. Jadi ada, kalau kita pelajari kitab-kitab yang seatasnya, kitab Al-Qorib, di Bajuri, Tauseh, ya ada banyak sekali permasalahan-permasalahan seperti itu. Karena keterbatasan waktu, ya ini secara ringkas aja. Yang kedua asalnya itu al ilmu bi sholatil imami walau biwasitotin. Yang kedua makmum itu harus mengetahui sholatnya imam. Ya kira-kiranya sholatnya imam ini harus mengetahui meskipun walau biwasitotin, meskipun dengan sebuah perantara. Ya perantara sebenarnya di depan barisan nomor 100 ya, tidak setidaknya mengetahui robitnya, mengetahui makmum yang di depannya. Asali satu taikang kaping telu iku Allah yataqaddama yen to orang ngajoni. Iku Allah yataqaddama yen to orang ngajoni sapa al makmum orang ngajoni alal imami ing atase imam. Yang ketiga, posisi seorang makmum itu tidak boleh berada di depannya imam. Allah yataqaddama al makmum al imam. Yang menjadi tolak ukur depan atau belakang ini adalah tumitnya. Dan jadi posisi tumit dari seorang makmum ini harus berada di belakangnya imam. Meskipun jari-jarinya di depannya enggak apa-apa, karena yang diiktibar itu adalah tumitnya. Meskipun tumitnya, semisal tumitnya ini di depan, kemudian di depan tumitnya imam, kemudian jari-jari kakinya di belakang imam, ini tetap enggak
dianggap sah karena tumitnya berada di depan. Berbeda kalau kasusnya tumitnya berada di belakang imam karena dia tinggi, karena jari-jarinya panjang, semisal jari-jari kakinya itu berada di depan jari-jarinya imam, lah itu tetap dianggap sah karena yang diitibar adalah tumit. Ar-rabi'atu taikang kaping 4 iku ayak rubah yen to parek sapa makmum parek minal imami saking imam fi ghairil masjidi ing dalem saliyane masjid parek salah samiati dirain kelawan 300 dira faqalla mongko halih luwih kidik wala yahulalan yen to ora ngaling-ngalingi bainahuma ing dalam antarane imam lan makmum orang ngaling-ngalingi opo hailun aling-aling. Yang keempat gitu, ayat kerubah minal imam min fi'il masjid, ketika kasusnya ini sholat imamnya di masjid atau makmumnya tidak berada di masjid atau kedua-duanya ini tidak berada di masjid. Semisal sholat imamnya di mihrab di pengimaman, makmumnya jauh posisinya tidak berada di masjid, maka harus ayat rubah minal imami fi masjidi salasi mi'ati dira'in, tidak boleh melebihi dari 300 dira itu. Wa alla yakula bainahuma halilun, dan antara imam dengan makmum ini tidak boleh ada hail, tidak boleh ada penghalang. Semisal imam berada di dalam masjid, makmumnya berada di luar masjid di serambi, tapi pintunya semuanya terkunci, tertutup gitu. Nah, ini juga tidak sah. Jadi pintunya harus dibuka. Itu sehingga tidak ada hail. Di pintu yang terkunci itu nanti dianggap sebagai hail. Dan mungkin untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian saja. Semoga meskipun sedikit semoga benar-benar bisa membawa manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada yang kurang jelas seperti biasa, bisa ditanyakan langsung secara pribadi kepada kami terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Seperti biasanya gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.